Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtrawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang perbankan syariah, sesungguhnya kita tidak sedang berbicara tentang satu lembaga, tetapi tentang harapan umat agar muamalah terbebas dari riba, agar harta tidak menjadi satu alat penindasan, dan agar ekonomi berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Bank Syariah lahir bukan sekadar sebagai alternatif, tetapi sebagai satu jawaban moral atas kegelisahan umat terhadap sistem ribawi. Episode ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk mengkultuskan. Episode ini adalah fondasi menata kembali idealisme Islam dan harapan umat. Latar belakang lahirnya perbankan syariah. Saudaraku, Islam sejak awal telah menata urusan ekonomi dengan sangat-sangat serius, karena Islam memahami satu hal penting: ketidakadilan ekonomi akan melahirkan kerusakan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak adanya aktivitas ekonomi. Islam menolak kezaliman dalam ekonomi. Dalam sistem riba, keuntungan dipastikan tanpa peduli kondisi yang terjadi pada peminjam. Inilah yang bertentangan dengan keadilan muamalah. Perbankan syariah lahir sebagai ikhtiar kolektif umat untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermoral.
tujuan ideal perbankan syariah menurut Islam. Dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sekadar hanya mencari profit, melainkan maslahah. Perbankan syariah idealnya bertujuan: yang pertama, menghindarkan umat dari riba. Yang kedua, mendorong keadilan distribusi. Yang ketiga, menguatkan sektor produktif. Dan yang keempat, menjaga harta sebagai amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Allah di sini mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Artinya, setiap transaksi harus transparan, saling ridho, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kaidah fikih disebutkan al-gunmu bil gurmi, keuntungan harus disertai dengan resiko. Inilah ruh utama ekonomi Islam. Harapan umat terhadap bank syariah. Saudaraku, ketika umat datang ke bank syariah, yang mereka cari bukan hanya akad yang berbeda, tetapi rasa aman secara iman. Harapan umat itu sangat-sangat sederhana. Tidak dizolimi dan tidak dipersulit, juga tidak merasa dipaksa halal. Umat berharap bank syariah menjadi mitra, bukan lembaga penekan yang menguatkan UMKM, membuka jalan usaha, bukan jerat hutang. Karena bagi umat, muamalah adalah bagian dari ibadah. Syariah antara nilai dan tanggung jawab. Saudaraku, syariah bukan sekadar nama lembaga, logo, atau istilah yang tercantum dalam akad. Syariah adalah tanggung jawab moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka perbankan syariah memikul amanah besar, amanah di hadapan Allah, amanah di hadapan umat, dan amanah di hadapan keadilan sosial. Syariah tidak cukup hanya sah secara dokumen, tetapi ia harus hidup dalam dampak. Pengantar menuju episode selanjutnya. Saudaraku, episode ini adalah pijakan awal, belum berbicara mengenai teknis, belum berbicara secara kritis. Pada episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas akad-akad perbankan syariah, fatwa dan regulasi, struktur dan praktek di lapangan, agar umat paham sebelum menilai, mengerti sebelum mengkritik, adil dalam bersikap. Untuk episode kali ini, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jika Engkau karuniakan kepada kami harta, jadikan ia sarana ketaatan, bukan sumber kezaliman. Ya Allah, bimbing para pengelola keuangan umat agar amanah, jujur, dan takut kepadamu. Ya Allah, jadikan muamalah kami bersih dari riba, adil dalam praktek, dan membawa keberkahan bagi umat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri di segala dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.